Halo anak-anak, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Pak. Kali ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin kalian sudah kerjakan, mulai dari tour program, time distribution, itinerary, hingga sekarang tour costing and quotation. Nah, anak-anak, ini hal yang paling krusial dalam penyusunan paket wisata, atau yang kalau mau dibilang yang paling penting adalah di sini, di penghitungan harga paket wisata. Kenapa? Karena dibutuhkan ketelitian kalian dalam menghitung harga paket wisata sehingga tidak salah. Tapi ini tidak sulit ya, ini mudah, kalian semua bisa kerjakan. Yang penting kalian dengar baik-baik penjelasan dan kalian lakukan. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa dari atas sini, reserve by tulis nama kalian, tanggal, dan nomor telepon. Terus nama tour kalian ditulis. Waktu itu Pak punya is Kupang Tour ya. Kemudian durationnya ini Pak pakai yang 3 hari 2 malam. Kenapa Pak ajar yang 3 hari 2 malam? Supaya kalau kalian buat yang 1 hari pun bisa. Pak mulai ajar langsung di 3 hari 2 malam. Untuk number of facts ini bisa berubah-berubah ya. Pak mulai dari 20 sampai 30. Kenapa mulai dari 20? Karena biasanya jumlah kursi di dalam satu bis itu Pak akan pakai transportasi bis ya. Jadi Pak mulai dari angka 20 sampai 30. Kalau kalian mau mulai dari 5 misalnya, kalian bisa pakai mobil yang lebih kecil, minivan dan lain sebagainya. Kalau kalian mulai dari 1 sampai 4 orang, kalian bisa pakai mobil Avanza. Tapi karena Pak pakai mobilnya bis, Pak mulai dari 20 sampai 30. Terus bisa juga ditambah lagi 30 sampai 4, 31 sampai 40, atau lanjut lagi 41 sampai 50 dan seterusnya. Jadi kalian buat bisa lebih dari satu kategori harga. Kalau ini kita buat satu kategori harga dulu. Nanti kalau kalian sudah bisa, kalian bisa lanjut di 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, yang pertama kalian harus pelajari adalah mengenai komponen apa sih yang ada dalam paket wisata itu, ya kan? Komponen tour itu apa saja sih? Kalau kalian lihat di sini ada transportasi, akomodasi, ya. Meals itu makanan dan minuman. Di situ ada makan pagi atau breakfast, lunch makan siang, dan dinner makan malam. Kemudian ada dokumentasi, ada first aid atau P3K, ada souvenir, dan ada biaya pemanduan atau guide fee yang dibayarkan untuk jasa pemandu wisatanya. Nah, kita mulai dari yang pertama, transportasi. Ya, ingat kita menggunakan yang pertama yang kalian harus pikir, kita pakai transportasi apa dan berapa hari kita pakai. Kalau kalian lihat tur berapa hari? 3 hari. Berarti harga transportasi dikali 3. Ingat ya, dikali 3. Dikali jumlah bis dulu, baru dikali jumlah hari. Jadi misalnya, transportasi. Misalnya harga transportasi 500.000, berarti kali jumlah transportasi, kali 1. Karena kita pakai 1. Kenapa 1? Karena cuma 20 sampai 30 orang. Kalau kalian buat yang 40, baru kalian pakai kali 2. Jadi transportasi itu 500.000 kali 1 bis kali 3 hari. Karena kalian pakai 3 hari. Maka hasilnya berapa? 1.500.000 kan? 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu kalian harus pilih nih, mau taruh di fixed cost atau variable cost. Bedanya apa sih fixed cost dan variable cost? Bedanya fixed cost itu harga yang tidak terpengaruh oleh jumlah wisatawan. Misalnya begini, 20 sampai 30 orang. Mau 20 orang kek, 21 orang, 23, 24, seterusnya sampai 30. Mau 1 orang pun 2, 3, 4 sampai 30. Tetap kalian harus membayar biaya transportasi sebesar 1.500.000. Artinya biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah tamu. Ya, harus tetap bayar 1.500.000 berapapun jumlah penumpangnya dari 1 sampai 30, oke? Maka kalian taruh di fixed cost. Kemudian accommodation. Nah, kenapa kita pakai accommodation? Karena kita tur lebih dari 1 hari, wajib ada akomodasinya. Nah, kalau kalian turnya 1 hari, one day aja, berarti tidak usah ada komponen tur
akomodasi. Akomodasi saja yang tidak ada dalam tur 1 hari. Karena ini 3 hari pakai akomodasi. Nah, kita ambil contoh akomodasi. Akomodasi ini misalnya 1 malam ya. 1 malam itu 500.000 ya. Accommodation ini misalnya kalian harus tahu ya, accommodation ini ada kamarnya, ada kamar single, kamarnya twin. Single itu kalau satu kamar satu orang satu kamar. Kalau twin itu 1 orang 2 kamar. Satu kamar 2 orang. Nah, jadi kalau kalian lihat akomodasi, misalnya harga kalian pilih yang single, misalnya 1 orang 1 kamar. Harga per kamar 500.000 per malam. Jadi kalian hitung akomodasinya itu 500.000 kali jumlah malam. Karena ini 2 malam, berarti 500.000 dikali 2. Ya. Baru kalian taruh di variable cost. Kenapa variable cost? Akomodasi kenapa harus di variabel? Karena kan jumlah kamar tergantung jumlah tamu. Kalau tadi kan harga tidak bergantung pada jumlah tamu. Kalau variable cost, harga bergantung pada jumlah tamu. Artinya apa? Kalau ada 5 tamu, kamarnya harus 5. Kalau ada 10 tamu, kamarnya harus 10. Kalau ada 30 tamu, kamarnya harus 30. Tidak mungkin 30 tamu, kamarnya cuma 1. Ya. Dia terpengaruh oleh jumlah tamu. Makanya dia harus di variable cost. Ya. Kita taruh 1 juta. Nah, kalau kamarnya itu single, 1 orang 1 kamar. Terus kalau 1 kamar ada 2 orang twin, bagaimana? Berarti harganya harus dibagi 2. Misalnya 500.000, kalian bagi 2 dulu. Kalau kamarnya twin bagi 2, 250.000 kan. Terus kali 2 malam, 500.000, berarti taruh di variabel 500.000. Ini contoh yang kita pakai, ini kamar single, 1 orang 1 kamar, gitu ya. Next, kita lanjut ke meals. Meals itu makan dan minum ya. Kita bagi 3 di sini, ada makan pagi, siang, dan malam. Nah, untuk menghitungnya, kalian harus menetapkan harga dulu. Harga breakfast berapa, lunch berapa, dan dinner berapa. Nah, kita taruh saja harganya 20.000 ya. Makan pagi sekali makan 20.000. Makan siang 20.000 dan makan malam 20.000. Nah, kita pasti taruh di variable cost juga. Kenapa variable cost? Karena jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah tamu. Kalau tamu 20, makannya harus 20 piring. Tidak bisa ada 20 tamu, makanannya cuma 1 piring, 2 piring. Tidak mungkin kan, menyesuaikan jumlah tamu. Nah, misalnya masing-masing ini harganya 20.000. Ya, kita harus menentukan breakfastnya berapa kali, lunchnya berapa kali, dinnernya berapa kali, iya kan? Nah, untuk menentukan berapa kali, kalian harus buat coretan-coretan kecil. Maksudnya apa? Kalian harus tahu jam kedatangan tamu dan jam keberangkatan tamu. ETA atau ETA ini yang kalian lihat ini, itu estimate time of arrival. Artinya perkiraan waktu kedatangan. Misalnya dia datang jam 11 pagi atau 11 siang. Kemudian di hari pertama dia datang itu di jam 11 siang. Terus di hari ketiga waktu dia pulang, estimate time of departure, perkiraan waktu keberangkatannya di hari ketiga itu dia pulangnya jam 5 sore. Nah, kalian sudah bisa hitung tuh berarti breakfastnya berapa, lunchnya berapa, dinnernya berapa. Misalnya breakfastnya duluan. Kalau dia datang jam 11, berarti hari pertama ada. Hari pertama tidak ada makan pagi karena dia datang sudah jam 11, ya kan? Hari kedua ada, ya kan? Hari ketiga juga ada karena dia jalannya jam 5 sore. Berarti total breakfastnya 2 ya. Terus lunchnya berapa kali? Oh, dia datangnya jam 11 pagi. Berarti dia masih ada lunch. Hari pertama dapat lunch, hari kedua juga dapat lunch, hari ketiga juga dapat lunch karena pulangnya jam 5 sore. 3 totalnya. Kemudian dinner. Hari pertama ada dinner karena datang jam 11. Hari kedua ada dinner. Hari ketiga tidak ada dinner karena sudah pulang jam 5 sore. Berarti dinnernya 2. Nah, berarti harganya breakfastnya dikali 2, lunchnya dikali 3, dinernya dikali 2. Maka hasilnya 40.000, 60.000, dan 40.000. Iya kan? Karena harganya 20.000 tadi. Dikali 2, dikali 3, dan dikali 2. Oke, paham ya? Kemudian dokumentasi.
Dokumentasi ini kita taruh di fixed cost. Kenapa fixed cost? Karena kita mau buat satu foto yang ukuran besar dikasih ke semua wisatawan. Artinya tidak terpengaruh ke jumlah wisatawan. Berapapun wisatawannya, kita harus mengeluarkan 100.000 untuk membuat foto ukuran besar. Kalau kalian mau taruh di variabel juga bisa. Berarti kalau kalian taruh di variabel berarti dia menyesuaikan jumlah tamu. Kamu kasih per orang. Per tamunya kalian kasih satu orang satu. Tapi ini kita kasih satu untuk semua, makanya kita taruh di fixed cost. Kemudian first aid. First aid itu apa? P3K. P3K ini kita taruh 100.000 di fixed cost. Artinya berapapun tamunya, kita harus keluarkan 100.000 untuk membeli peralatan kesehatan, ya. Kemudian souvenir. Souvenir ini kita taruh di variable cost 60.000. Kenapa? Karena kita mau kasih per orang. Dia menyesuaikan dengan jumlah tamu. Per orangnya kita mau kasih souvenir, makanya kita taruh di variable cost. Kemudian guide fee. Guide fee itu biaya pemanduan untuk guide-nya. Misalnya sehari guide itu 200.000 per hari memandu. Karena berarti dia kali dengan jumlah guide kali jumlah hari. Nah, karena satu hari 200.000 kali satu orang guide saja. Kenapa satu orang? Karena satu bis. Jadi 200.000 kali satu orang kali satu kali jumlah hari. 3 hari dia memandu 3 hari. Jadi 200 kali 1, 200 kali 3, 600.000. Nah, kita taruh di fix. Kenapa taruh di fix? Karena berapapun jumlah tamu, dia harus bayar 600.000 untuk guide. Tidak terpengaruh oleh jumlah tamu, ya. Oke. Setelah semua ditaruh di fix dan variable cost, sudah kalian tinggal hitung totalnya. Di sini totalnya 2.300.000. Kemudian variabelnya totalnya 1.200.000. Kemudian kalian tulis prepared by nama kalian, check by nama guru, approved by nama ketua jurusan dan tanggalnya. Nah, setelah kalian buat ini belum selesai ya anak-anak ya. Setelah kalian buat ini masih ada tahap lanjutan yang harus kalian hitung. Yang pertama yang harus kalian hitung adalah basic cost atau harga dasar. Nah, untuk mencari harga dasarnya, ini langkah-langkahnya ya. Harga dasar itu rumusnya adalah F per N tambah V. F itu adalah fixed cost, N itu adalah jumlah wisatawan, atau noun ya. Kenapa N? Karena noun, jumlah. Dan V itu variabel. Nah, jadi F per N tambah V. F fixed cost. Kalian lihat fixed cost harga 2.300.000, variable cost-nya 1.200.000. Berarti 2.300.000 dibagi 20. Nah, 20 ya. Untuk 20 sampai 30 orang kita pakai 20. Kenapa kita tidak pakai 30? Kenapa kita pakai 20? Karena kita harus pakai yang paling kecil. Kita harus pakai yang paling kecil supaya tidak rugi. Kalau kita pakai yang 30, kalau kita bagi semakin banyak kan harganya semakin kecil kan nanti kita rugi. Kita harus pakai yang 20 supaya kita tidak rugi ya. Karena kalau bagi semakin sedikit semakin besar kan harganya kan. Nah, jadi 2.300.000 bagi 20 ditambah 1.200.000 itu harganya 1.430.000. Nah, kita sudah dapat harga dasarnya nih. Sudah dapat 1.430.000 harga dasarnya. Tapi ini bukan harga jual ya. Ini harga dasar. Maka untuk mendapatkan harga jual, kita harus menambahkan lagi dengan beberapa hal. Yang pertama, kalian kan harus punya keuntungan, iya kan? Nah, keuntungan misalnya kalian taruh 10%. Berarti harga dasar yang tadi di atas ini 1.430.000 kalian turunkan di sini. Kali 10%, hasilnya 143.000. Berarti kalian menargetkan keuntungan kalian itu 143.000. Jadi harga dasar yang tadi tidak bisa dijual dengan harga itu karena belum ditambah dengan profit atau keuntungan dan lain-lain. Yang kedua yang dicari adalah agent commission atau komisi untuk agen. Untuk agen perjalanan yang menjual paket wisata kalian harus dikasih komisi. Nah, misalnya setiap kali dia menjual paket kalian, dia mendapat 5%. Kalian taruh 5%. Berarti harga dasar yang tadi kalian taruh kembali di sini 1.430.000 dikali 5%. Kalian sudah tetapkan 5%. Harganya hasilnya 71.000. Artinya agen commission dapat
71.500 dari kalian ketika mereka menjual paket wisata ini. Nah, baru final cost atau harga finalnya. Harga finalnya itu yang tadi basic cost ini ditambah keuntungan tadi, ditambah dengan agen komisi agen tadi, 1.430.000 tambah 143.000 tambah 71.500, hasilnya 1.644.500. Nah, ini harga final, tapi kita belum bisa jual dengan harga ini. Kenapa? Karena kita belum bulatkan. Ya, kita lihat pembulatannya berapa sih? Pembulatannya 1.000, rounding up itu pembulatannya ya. Pembulatannya 1.000, berarti kita harus bulatkan 1.000 ke atas. Artinya harga jualnya itu 1.644.045. Kita bulatkan 1.000 ke atas. Jadi tidak ada itu 4.500. 4.500 kita bulatkan ke atas 1.000, berarti jadi 5.000 kan? Maka 1.645.000 per orang. Nah, kita sudah dapat harga jualnya. Ini harga yang kita pakai. Berarti kalau kita jual paket wisata ini ke 20 sampai 30 orang, ya, per orangnya itu membayar 1.645.000. Ini kalau 20 sampai 40 orang. Kalau kalian 30 orang, kalau kalian bisa tambah lagi 31 sampai 40 orang, harganya beda lagi. Iya kan? Atau 40 sampai 50 beda lagi, karena di transportationnya kalian harus rubah karena sudah dikali 2, iya kan, dan lain-lain. Kalian harus kali guide-nya juga harus dikali lebih banyak karena ada 2 bis tadi, dan juga kalian nanti per di sini bukan per 20 lagi tapi per 30, per 40, tergantung jumlah. Jadi kalian bisa menetapkan minimal 3 harga. Misalnya selain ini untuk 20 sampai 30, kalian bisa buat lagi 30 sampai 40, 40 sampai 50. Jadinya kalian punya 3 harga untuk tamu. Seperti itu ya. Nah, kalian akan melihat nanti semakin banyak tamunya, harganya semakin turun. Ya. Oke, sampai di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya, dan tugas kalian adalah buat kalian punya tour costing, oke? Nanti dikirim ke Google Classroom.